kafir dan berlaku untuk orang muslim. Kembali kita kepada ayat. Sesungguhnya setiap manusia itu berada pada kerugian. Rugi, sekali lagi saya katakan, rugi itu artinya adalah celaka. Kalau kita cerita tentang kalimat rugi di Al-Quran, banyak kali itu ya. Ada kata khosirin, al-khosirin. Misalnya dalam doa yang dibaca oleh Nabi Adam. Ini saya kira perlu saya sampaikan. Kalau sekali lagi cerita rugi itu hari kiamat adalah neraka. Maka Nabi Adam itu ketika dihukum oleh Allah, diusir dari surga, Nabi Adam juga dimasukkan ke dalam surga. Jadi perlu kita ketahui Pak, Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah hari Jumat. Dan Nabi Adam itu diciptakan bukan di dalam surga, bukan di dalam surga, di luar surga. Kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga juga pada hari Jumat. Gitu. Kemudian dikeluarkan dari surga juga pada hari Jumat. Kemudian diturunkan oleh Allah SWT ke bumi. Itu semua pada hari Jumat. Maka ketika Nabi Adam itu dihukum oleh Allah Ta'ala, kemudian Nabi Adam kan bertobat. Dan tanda Nabi Adam bertobat itu adalah Nabi Adam membaca satu kalimat yang Allah abadikan. Tadi saya baca dalam rakaat pertama, sengaja saya baca itu supaya ada hubungannya dengan ini. Itu Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah itu ayat 36-37. Di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Adam membaca kalimat dan dengan kalimat itu Allah mengampuni dan menerima taubat. Apa kalimat itu? Kalimat itu Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf. Ya, ayatnya nanti saya kasih tahu. Dalam surah Al-A'raf itu, tapi nggak perlu disebutkan ayatnya, udah hafal ya Bapak Ibu. Ayat itu menyebutkan kalimat yang dibaca oleh Nabi Adam tadi. Apa kalimatnya? Dan kalimat ini ada hubungannya dengan rugi akhirat. Khosirah tadi, khosirin atau khosarah atau khusrun dalam ayat ini, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, itu ujungnya lanakunanna minal khosirin. Jadi Nabi Adam menyebut kata di sini rugi, khosarah, khosirin. Apa kata beliau? Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Nah, kenapa kata kami di situ bukan aku? Karena Nabi Adam mewakili istrinya berdua. Dan ini juga jadi dalil bagi kita Bapak Ibu, terutama Bapak para suami, ketika kita sudah jadi suami, minta ampun sama Allah itu jangan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita ganti aku dengan kami. Ya Allah, aku dosa-dosa kami masuk di situ ya sudah masuk diri bapak, istri dan anak, termasuk juga orang tua. Nah, itu dia. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kenapa ada kata kami menzalimi diri kami sendiri? Karena pada hakikatnya setiap dosa yang kita lakukan itu kita telah menzalimi diri kita sendiri. Karena dosa yang kita lakukan ini itu akibatnya kembali kepada diri kita sendiri. Itu tidak ada kerugian sama sekali bagi Allah Ta'ala. Ya Allah tak rugi, tapi yang rugi adalah kita. Kemudian Nabi Adam berkata, wa illam taghfir lana, ya Allah, kalau Engkau tak ampuni dosa-dosa kami. Satu. Yang kedua, wa tarhamna, dan kalau Engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khosirin, kami pasti menjadi orang yang rugi atau celaka. Di mana? Di akhirat, yaitu masuk neraka. Maka ulama mengatakan
Beliau mengatakan bahwa la yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi. Seseorang itu masuk surga bukan karena amalnya, bukan karena ibadahnya. Jadi kita ini Pak masuk surga bukan karena ibadah kita, tapi karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sedangkan ibadah-ibadah yang kita lakukan ini itu adalah sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya ulang, kerugian yang dimaksud dalam ayat ini adalah akhirat, yaitu masuk neraka. Supaya kita tidak masuk neraka, supaya selamat kita dari api neraka ini, kita harus dapatkan dua dari ampunan dan rahmat Allah. Nah, pada ayat ini, pada surat ini, ya Pak, pada surat Al-Asr ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 sifat supaya kita dapat rahmat dan ampunan. Gitu dia. Ya, 4 sifat supaya kita dapat rahmat dan ampunan. Jadi siapa orang-orang yang dapat rahmat dari Allah dan siapa yang dapat orang-orang yang dapat ampunan dari Allah itu sebetulnya banyak